saya adalah pecinta susu kotak. Saat di rumah, saya biasanya menyediakan susu kotak alias susu UHT. Pertimbangannya karena lebih praktis, rasanya juga enak, dan sekali minum langsung habis. Tapi beberapa tahun yang lalu, saya pernah punya pengalaman yang tidak menyenangkan mengenai susu kotak ini. Jadi, saya pernah beli susu UHT, kemudian saat saya ingin meminumnya, susu tersebut sudah asam dan agak berlendir di lidah. Dan segera saya cek tanggal kadaluarsa, kemudian juga saya cek kemasannya. Semuanya masih dalam keadaan yang baik. Tanggal kadaluarsanya pun masih lama, kemudian kemasannya pun juga masih utuh. Lalu saya bingung mengapa susu yang baru tersebut bisa basi. Dulu saya tidak pernah terpikirkan akan adanya kontaminasi bakteri walaupun susu tersebut masih baru. Tapi kontaminasi bakteri tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor, misalnya karena kebersihan personal yang kurang, kemudian karena penyimpanan suhu yang tidak sesuai, dan juga kontaminasi dari peralatan. Pada topik kali ini, saya akan membahas salah satu faktor yang berkontribusi pada kontaminasi makanan, yaitu kontaminasi dari peralatan di industri. Kontaminasi peralatan tersebut biasanya berasal dari lapisan bakteri ataupun jamur yang terbentuk pada peralatan, yang disebut dengan biofilm. Biofilm ini sebetulnya ada pada gigi kita. Contohnya, plak gigi ataupun karang gigi. Plak gigi ataupun karang gigi merupakan lapisan pada gigi ketika bakteri itu menempel pada permukaan gigi kita. Dan lama-kelamaan bakteri tersebut akan membentuk suatu lapisan yang akan mengeras dan juga menebal sehingga terbentuk karang gigi. Dan karang gigi ini sangat sulit untuk dibersihkan, dan bila tidak dibersihkan dengan cepat dan tepat, maka akan menimbulkan kerusakan pada gigi kita. Nah, sama nih seperti kita semua ditantang oleh biofilm pada gigi kita. Tantangan terbesar yang dihadapi di industri pangan adalah pembentukan biofilm pada peralatan di industri. Nah, karena pembentukan biofilm ini dapat menyebabkan pencemaran produk melalui masuknya bakteri pembusuk. Lalu, mengapa bisa terbentuk biofilm? Nah, hal ini tuh terjadi karena peralatan di industri tidak dibersihkan dengan baik dari sisa-sisa makanan ataupun minuman yang diproses di industri pangan tersebut. Dan biofilm ini sangat sulit untuk dibersihkan, dan bila tidak dikontrol dengan cepat dan tepat, maka akan menimbulkan kerugian ekonomi, baik dari segi kesehatan juga akan menimbulkan kerugian bagi kita yang mengkonsumsinya. Salah satu strategi terbaik untuk mencegah pembentukan dan mengeliminasi biofilm itu sendiri adalah melakukan pembersihan secara teratur. Dan industri pangan biasanya menggunakan pembersih yang bersifat asam ataupun basa. Permasalahannya adalah jika kita menggunakan pembersih yang sama secara terus-menerus, bakteri atau mikroorganisme yang akan tumbuh tersebut akan menjadi kebal, sehingga pembersih kimia yang digunakan tidak akan efektif lagi. Oleh karena itu, ada suatu alternatif yang bisa digunakan selain menggunakan bahan kimia, yaitu senyawa penghambat biofilm. Senyawa penghambat biofilm ini biasanya diekstrak dari bakteri Actinomycetes. Actinomycetes ini merupakan mikroorganisme tanah yang banyak dijumpai pada berbagai jenis tanah dalam populasi yang besar. Dan beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa Actinomycetes ini memiliki kemampuan untuk menghambat dan mengurangi pembentukan biofilm, misalnya dari bakteri Vibrio cholera dan juga Pseudomonas aeruginosa. Dan berdasarkan penelitian juga, komponen aktif dari senyawa penghambat biofilm ini biasanya berupa molekul gula yang dapat mengganggu permukaan sel dan juga interaksi antara sel bakteri yang merupakan prasyarat untuk terbentuknya biofilm. Molekul gula akan memodifikasi permukaan sel bakteri sehingga menimbulkan efek anti penempelan. Nah, aplikasi dari senyawa penghambat biofilm ini yaitu bisa menjadi bahan coating
ataupun pelapis pada peralatan di industri yang berbahan dasar stainless steel. Dan sehingga senyawa penghambat biofilm ini akan membantu untuk menghambat proses pembentukan biofilm di peralatan tersebut. Nah, meskipun hingga saat ini belum ada regulasi yang jelas mengenai penggunaan senyawa penghambat biofilm, namun tidak menutup kemungkinan apabila di masa depan penggunaannya bisa menggantikan senyawa kimia. Jadi, mari kita gunakan senyawa alternatif yang dapat memerangi biofilm secara efektif dan yang jauh lebih tidak rentan terhadap munculnya resistensi dibandingkan penggunaan senyawa kimia. Selain lebih ramah lingkungan, beberapa penelitian juga telah membuktikan bahwa senyawa penghambat biofilm dari bakteri Actinomycetes ini efektif dalam menghambat dan atau bahkan menghancurkan biofilm. Oke, sekian dulu video TED Talk kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu lagi.